Dua perusahaan farmasi disegel pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM atas dugaan memproduksi obat sirup yang mengandung bahan berbahaya melebihi ambang batas yang ditentukan. Badan Pengawas Obat dan Makanan mencabut sertifikat CPOB untuk fasilitas produksi dua industri farmasi yang memproduksi obat sirup mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Kepala BPOM Penny Lukito menyampaikan pencabutan izin dilakukan karena kedua industri farmasi tersebut diduga menggunakan pelarut propilen glikol mengandung EG dan DEG di atas ambang batas. Dua industri farmasi tersebut adalah PT Yarindo Pharmatama berlokasi di Serang, Banten dan PT Universal Pharmaceutical Industry berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Tindakan ini merupakan respon cepat BPOM sehubungan dengan adanya kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak diduga berkaitan dengan cairan EG dan DEG. Modus operandi yang dilakukan oleh kedua industri farmasi yaitu tadi melanggar ketentuan memproduksi obat dengan menggunakan bahan tambahan yang tidak memenuhi persyaratan bahan baku obat, tidak pharmaceutical grade sehingga produk yang dihasilkan tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto menyampaikan, hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan farmasi PT Afi Farma yang diduga melakukan tindak pidana dalam memproduksi obat sirup. Kemarin pihaknya juga telah menggelar perkara terkait kasus tersebut dan menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. PT Afi Farma diduga melakukan tindak pidana dalam proses pembuatan obat berbentuk sirup. Setelah dilakukan uji laboratorium oleh BPOM, diketahui kandungan etilen glikol dalam salah satu obat produksi PT Afi Farma mencapai 236,39 mg dari yang seharusnya 0,1 mg. Setelah kemarin kita melakukan penyelidikan, jadi penyelidikan yang kita lakukan tentunya kita harus mencari tahu apa yang menjadi penyebab daripada gagal ginjal. Pembuktian formil kita tentunya kita kaitkan dengan pasal yang disangkakan memang ada yang dilanggar di situ. Disitulah kita menaikkan bahwa terjadi tindak pidana, makanya kita tingkatkan menjadi penyidikan. Kami juga akan mendalami unsur kelalaian maupun kesengajaannya. Diketahui ada 255 anak terkena gagal ginjal akut misterius yang tersebar di 22 provinsi. Sebanyak 143 diantaranya meninggal dunia sejak Agustus 2022 hingga Selasa 25 Oktober 2022. Ratusan anak meninggal dunia diduga kuat akibat meminum obat sirup tercemar etilen glikol dan dietilen glikol. Tim Liputan Metro TV.